Kenapa sih program rumah DP 0% yang dulu jadi harapan rakyat malah dihujat habis-habisan? Padahal sebelum dieksekusi, Anies dan tim pasti sudah melakukan analisis mendalam. Kenapa akhirnya program ini tersendat? Apakah ini murni kendala teknis atau ada unsur politik di baliknya? Simak sampai habis. Dulu, pas Anies janji bikin rumah tanpa DP, banyak yang optimis. Tapi, begitu dijalankan, program ini justru jadi sasaran serangan politik. Apa benar program ini gagal? Atau ada kepentingan lain yang ingin menggagalkan keberhasilannya? Kita akan bahas analisis awal, tantangan eksekusi, dan nasib program ini sekarang. 1. Analisis awal. Anies tidak asal janji. Program rumah DP 0% bukan asal janji kampanye, tapi berbasis riset dan studi yang matang. Masalah utama di Jakarta, banyak masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, tidak bisa beli rumah karena DP terlalu tinggi. Solusinya, hunian vertikal rusunami, karena harga tanah di Jakarta sudah tidak memungkinkan untuk rumah tapak. Anies juga sudah menyiapkan skema pembiayaan dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, FLPP, dan kemitraan dengan bank. 2. Kenapa setelah eksekusi malah dihujat? Regulasi perbankan ketat, sehingga tidak semua MBR bisa lolos kredit. Proses administrasi sulit, terutama bagi pekerja informal. Minat masyarakat terbelah karena ada yang masih berharap rumah tapak. Dinamika politik mulai bermain. Sejak awal program ini banyak diserang oleh pihak yang tidak ingin Anies sukses. Narasi program gagal mulai dimainkan meskipun proyeknya masih berjalan. Setiap ada tantangan di lapangan, media mainstream langsung memperbesar isu ini tanpa melihat solusi yang ditawarkan. 3. Hasil nyata dari program ini, beberapa tower sudah dibangun, misalnya di Nuansa Pondok Kelapa. Ribuan unit sudah terjual, walaupun masih di bawah target karena banyak hambatan di lapangan. Program ini membuktikan bahwa hunian murah di Jakarta itu mungkin jika ada keberpihakan pemerintah. 4. Kondisi sekarang, program dihambat. Setelah Anies tidak lagi menjabat, program ini mulai dikesampingkan oleh pemerintah baru. Banyak proyek yang seharusnya bisa diteruskan, malah mandek atau tidak menjadi prioritas lagi. Ada kepentingan politik. Jika program ini sukses, akan menjadi legasi Anies. Ada pihak yang tidak ingin Anies punya rekam jejak kebijakan yang berhasil. Program ini jadi contoh nyata bahwa kebijakan pro rakyat bisa dilakukan, tapi justru dihambat. Oh my God! Jadi apakah rumah DP 0% gagal? Tidak juga. Tapi banyak faktor yang membuatnya tidak berjalan maksimal, termasuk dinamika politik yang membuat program ini justru lebih banyak dihujat daripada didukung. Kalau program ini diteruskan dan diperbaiki, masyarakat bisa benar-benar menikmati manfaatnya. Menurut kalian, kenapa program ini dihujat padahal sudah ada hasilnya? Apakah ini murni karena kendala teknis atau ada faktor politik yang berperan? Komentar di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini biar makin banyak yang tahu fakta sebenarnya.